Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'd. Saudara-saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dimanapun Anda berada, selamat menunaikan ibadah siam, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita untuk menyelesaikan ibadah siam ini. Hikmah disyariatkannya ibadah puasa di bulan Ramadan. Tidaklah Allah mensyariatkan suatu ibadah melainkan pasti ada hikmah yang terkandung di dalamnya. Terkadang Allah sebutkan hikmah dari syariat ibadah itu di dalam satu nas. Namun terkadang Allah juga tidak menyebutkannya. Hanya orang-orang yang mendalami, menghayati, mentadaburi dari ayat-ayat Al-Quran, dari hadis-hadis Nabi SAW, yang mampu untuk mengambil atau mengetahui hikmah yang ada. Secara umum dari hikmah ibadah-ibadah yang Allah syariatkan kepada hambanya adalah untuk mensucikan jiwa manusia, untuk membersihkan berbagai penyakit-penyakit yang ada di dalam hati, untuk meluruskan niat yang ada, memperbaiki amalan-amalan yang ada. Ibadah siam yang Allah syariatkan kepada hamba-hambanya, kepada umat Islam khususnya orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah firmankan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan untuk berpuasa kepada kalian sebagaimana telah diwajibkan kepada orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Dalam surah Al-Baqarah ayat 183. Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini menyebutkan bahwa ibadah puasa itu sudah Allah syariatkan kepada orang-orang sebelum kita, sebelum umat Nabi Muhammad SAW. Ahlul kitab, orang yang diberi Alkitab oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka juga sudah diwajibkan untuk melaksanakan ibadah puasa. Maka bagi umat Islam, bagi orang-orang yang beriman, mereka disyariatkan melakukan ibadah puasa, itu tentunya tidak merasa berat karena bagi orang sebelumnya pun sudah disyariatkan ibadah puasa. Di dalam ayat ini Allah mengakhiri ayat ini dengan la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Di antara hikmah yang ada di dalam syariat puasa adalah untuk meraih ketakwaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan takwa ini adalah satu hal yang sangat penting, terlebih adalah terkait dengan derajat ataupun kedudukan seorang hamba di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan takwa ini merupakan perintah yang Allah berikan kepada umat terdahulu, kepada orang yang diberi Alkitab, termasuk juga kepada kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Dalam surah An-Nisa ayat 131, Allah Subhanahu wa taala katakan, walaqad wasaynal ladzina utul kitaba min qablikum wa iyyakum anittaqillah. Dan telah kami wasiatkan kepada orang yang diberi Alkitab sebelum kalian dan kepada kalian, yaitu supaya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan takwa ini memiliki banyak faedah, memiliki banyak manfaat. Di antaranya adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memberikan jalan keluar, solusi bagi permasalahan yang dihadapi oleh seorang hamba. Makanya di dalam surat At-Talaq ayat 2 dan 3 Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan berikan jalan keluar. Dan Allah akan berikan rizki kepadanya dari arah yang tidak disangka-sangka. Sahabat
Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, tidak ada janji yang Allah berikan kepada hambanya yang lebih besar dalam memberikan jalan keluar lebih daripada ayat ini. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kemudian juga di antara faedah yang lainnya, bahwa dengan bertakwa Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan urusan seorang hamba. Pada ayat setelahnya, ayat yang keempat dari surat At-Talaq, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan jadikan dari urusannya menjadi mudah. Begitu pula Allah Subhanahu wa taala menjanjikan di dalam ayat setelahnya, ayat yang kelima, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ampunan, memberikan maaf bagi kesalahan-kesalahan orang dan akan melipat gandakan pahalanya. Wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'dhim lahu ajra. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan hapuskan, Allah akan ampuni dosa-dosanya, dan Allah akan berikan lipat ganda ataupun agungkan dari pahalanya. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini diantara hikmah dari ibadah siam yang kita lakukan. Yang pertama yaitu untuk meraih derajat takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di antara hikmah yang lainnya adalah agar orang kaya merasakan bagaimana rasanya lapar ataupun penderitaan yang dirasakan oleh orang miskin. Makanya dikatakan dalam mutiara hikmah kata bijak dari para salaf, bahwa hikmah dari ibadah siam itu adalah liyadhuqal ghani tu'mal miskin atau tu'mal fakir wala yansa al fakir, tu'mal ju'i wala yansa al fakir. Agar orang yang kaya bisa merasakan rasa lapar yang dialami oleh orang miskin, dan supaya dia tidak melupakan dari orang miskin. Di antara hikmah yang lainnya dari ibadah siam yang kita lakukan di bulan Ramadan ini adalah untuk membantu kita dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang mempunyai keimanan dalam melaksanakan ibadah siam ini, dia berusaha untuk maksimal di dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Rasulullah SAW bersabda, "Man lam yada' qawla zuri wal amala bihi falaysa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu." Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dan perbuatan dusta, maka Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan darinya dengan meninggalkan makan ataupun minum. Maka bagi orang yang beriman kepada Allah, yang berusaha untuk meraih ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, dia tidak hanya sekedar meninggalkan makan, meninggalkan minum, tapi bagaimana supaya benar-benar dia bisa menunaikan kewajiban-kewajiban, meninggalkan apa yang diharamkan. Di antaranya adalah perkataan dusta, perbuatan dusta, dan tindakan kebodohan. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, secara umum bahwa ibadah siam yang kita lakukan di bulan Ramadan ini adalah bagaimana untuk melatih diri kita dari pendidikan jasmani kita maupun rohani kita, termasuk juga untuk kesehatan yang ada pada fisik kita. Bagaimana seorang yang setiap hari mengkonsumsi makanan sampai dia kenyang dan lain sebagainya, maka dia tidak membiasakan diri untuk hidup sehat. Bagaimana orang itu bisa hidup pola sehat? Di antaranya adalah dengan menahan diri dengan berpuasa. Ada satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani di dalam Al-Mu'jamul Awsat, yang dikatakan oleh Imam Al-Hassami bahwa rijaluhu rijalun siqat, ya. Di dalam Majma'uz Zawaidnya, Imam Al-Hassami mengatakan bahwa perawi-perawi hadis ini adalah perawi yang sahih. Sumu tasihu, berpuasalah kalian maka kalian akan sehat, ya. Dan juga hikmah-hikmah yang lainnya yang bisa kita petik dari melaksanakan ibadah siam di bulan Ramadan ini, yang begitu banyaknya untuk mentarbiyah kita, mendidik kita baik secara jasmani ataupun rohani kita, ya. Di dalam bulan Ramadan ini begitu banyaknya sarana-sarana dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk menguatkan fisik kita, membiasakan kebaikan-kebaikan, ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kekuatan kepada kita untuk menjalankan bimbingan di dalam syariat Islam ini.
Barakallahu fikum, hadani Allah wa iyyakum ajmain. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.